Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan ya di masa pandemi ini, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada dengan cara selalu cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Selanjutnya saya ucapkan selamat, Anda terpilih sebagai anggota OSIS ya tahun 2020-2021 SMP 1 Soko. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi untuk kegiatan diklat latihan dasar kepemimpinan ya, yaitu materinya tentang etika kepemimpinan OSIS dan tata tertib OSIS. Ya, langsung saja. Pertama, arti dan pentingnya etika dalam organisasi ya. Kalau kalian pasti sudah pernah mendengar ya namanya etika. Etika itu seperti apa ya? Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Jadi etika itu adalah sikap dan perilaku ya, yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar. Jadi kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati peraturan atau ketentuan atau norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi. Jadi dalam suatu kelompok masyarakat itu ada yang namanya etika. Kalian di masyarakat kalian pasti ada yang namanya etika ya. Organisasi pun juga seperti itu, ada suatu yang namanya etika ya, yang mengatur perilaku seseorang ya. Maka dari itu etika itu adalah sikap, perilaku, dan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dalam aturan kelompok masyarakat tertentu atau organisasi tertentu. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Jadi dalam suatu etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku dengan baik ya. Seperti contohnya sikap-sikap atau nilai-nilai tersebut adalah sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Itu salah satu beberapa contoh yang etika yang harus kalian laksanakan dalam suatu masyarakat atau dalam suatu organisasi. Sembarangkan nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis atau normal. Itulah pengertian dari etika yang mungkin kalian selama ini sudah mendengar kata istilah etika. Nah, ini adalah pengertian dan apa toh etika itu sebenarnya dan contohnya seperti apa, yaitu etika ya. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasinya. Kenapa kok etika itu diperlukan dalam organisasi? Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia ya. Pasti yang pengertian etika sendiri adalah yaitu sebuah perilaku manusia ya. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan ya. Agar dalam kehidupan bermasyarakat ini, berkehidupan sosial itu tertib ya, manusia memerlukan kesepakatan. Maka itu diperlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang mengatur ya pola perilaku kita ya. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma, moral, maupun etika perlu dianalisis dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia ya. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Itu beberapa alasan mengapa etika itu diperlukan dalam suatu organisasi. Jadi etika pada dasarnya merupakan upaya menjadi moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama, termasuk di lingkungan profesi administrasi ya. Adapun manfaat etika bagi organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan ya. Jadi etika manfaatnya adalah yang pertama adalah
kebersamaan. Bekerja dalam semangat kebersamaan dan persahabatan lebih baik dari bekerja sendiri-sendiri, ya. Empati, memahami dan dapat menyelami dan merasakan masalah yang dihadapi orang lain. Jadi manfaatnya kita menjadi empati, ya. Empati yaitu memahami dan dapat menyelami dan merasakan masalah yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, kepedulian, ya, yaitu kesediaan untuk memberikan bantuan secara ikhlas, ya. Misalkan dengan dengan sesama anggota, ya, anggota organisasi ya, yang sekarang ini adalah kalian adalah OSIS, ya. Kalau ada teman membutuhkan bantuan, ya, adanya kepedulian, menumbuhkan kepedulian, ya, yaitu kesediaan untuk memberikan bantuan secara ikhlas. Yang keempat, kedewasaan, menjadikan kita menjadi lebih dewasa, ya, kematangan dalam mengatasi permasalahan bersama. Yang kelima, orientasi organisasi, yaitu perilaku yang diatur dalam organisasi dalam memecahkan masalah. Respect, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama mitra kerja. Jadi respect lah istilahnya, ya, saling menghormati antara anggota dengan anggota yang lain. Kebajikan, berperilaku santun, rendah hati serta memberikan kedamaian dalam setiap pertemuan. Integritas, ya, mengutamakan kepribadian yang utuh, inovatif, kreatif dalam menciptakan gagasan dan tindakan yang baru dan memberikan nilai tambah serta bermanfaat bagi organisasi. Keunggulan, tampil dengan gagasan dan karya yang lebih baik dari yang terbaik. Keluasan, sikap dan tindakan yang luas, tidak kaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan hati nurani. Kearifan, sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip keseimbangan antara rasionalitas dan moralitas. Selanjutnya adalah pola perilaku kepemimpinan, ya. Jadi pola-pola perilaku kepemimpinan dalam suatu organisasi, ya, yaitu nilai-nilai etika yang dikembangkan bukan hanya sekedar untuk menjadi keyakinan pribadi, tetapi diterima dan disepakati menjadi seperangkat norma organisasi. Jadi nilai-nilai etika yang dikembangkan itu bukan hanya untuk sekedar menjadi kekayaan pribadi saja, ya, tetapi diterima dan disepakati menjadi seperangkat norma organisasi. Norma jadi dijadikan sebuah norma atau aturan, ya. Etika menjadi acuan dan pedoman dalam bersikap dan bertindak dari ajaran organisasi. Jadi dari nilai-nilai itu dibuat menjadi seperangkat norma dan itu menjadikan pedoman dalam bersikap dan bertindak ketika dalam berorganisasi. Setiap anggota organisasi dituntut untuk mentaati dengan sadar dan penuh disiplin, ya. Nilai-nilai etika yang disepakati bersama dirumuskan dalam apa yang dikenal dengan kode etik, ya. Jadi di setiap organisasi itu ada yang namanya aturan atau yang istilahnya kode etik, ya, yang nanti akan ya dari kode etik itu ya kita harus melakukan norma-norma yang aturan-aturan yang dalam kode etik tersebut. Jadi ada beberapa kewajiban maupun ada larangan dalam kode etik tersebut, ya. Kode etik ini dijadikan pedoman bagi setiap anggota organisasi dalam bersikap dan berperilaku untuk menentukan mana yang baik atau tidak baik, benar atau salah. Jadi kode etik ini fungsinya untuk mengatur perilaku kita, ya, untuk menentukan mana yang baik atau tidak baik, benar atau salah, ya. Selanjutnya menjadi rahasia pimpinan sukses, ya. Mungkin tadi sekilas tentang etika, ya. Sekarang rahasia menjadi pemimpin yang sukses. Misalkan kalian di sini mungkin menjadi seorang pemimpin, ya, suatu organisasi. Pertama, biar kalian menjadi pemimpin yang sukses, yang pertama adalah rindu koreksi, ya, kritik dan nasihat. Jadi maksudnya rindu koreksi ini harus koreksi dari beberapa teman atau anggota dan harus menerima kritik dan nasihat dari beberapa anggota atau masukan dari orang lain. Yang kedua, nikmati kritik, ya. Kalau ada kritikan dari beberapa anggota atau orang lain, ya, dinikmati saja, ya, kita terima, ya, karena itu adalah sebagai bahan masukan, ya, untuk perbaikan kita, ya, terutama dalam memimpin organisasi. Yang selanjutnya mensyukuri nikmat Allah, ya, pasti apapun kondisinya pasti kita harus mensyukuri, ya. Yang keempat, evaluasi diri, ya.
evaluasi diri program ya, program perbaikan diri. Selalu mengevaluasi diri dari setiap setelah beberapa kegiatan, misalkan harus mengevaluasi diri ya. Oh, selama ini saya dalam memimpin itu sudah seperti apa, ada peningkatan atau tidak, dan lain sebagainya. Itu dinamakan evaluasi diri. Selanjutnya setelah evaluasi diri yang memperbaiki diri, apa yang perlu diperbaiki dari beberapa program-program sebelumnya, terus kurang saya itu seperti apa. Nah, untuk memperbaiki diri itu ya dari atas usul dari beberapa kritik, masukan atau nasihat dari anggota kita atau orang lain ya. Selanjutnya balas budi atau biasakan mengucapkan terima kasih ya. Ketika misalkan kalian menjadi seorang pemimpin ya, balas budi itu sangat penting ya, atau setidaknya biasakan mengucapkan terima kasih. Misalkan ada anggota kalian yang sangat berkontribusi besar ya dalam pengembangan organisasi tersebut ya, maka dari itu ya kamu harus setidaknya ada ucapan terima kasih terhadap anggota tersebut ya. Selanjutnya cara mengkritik ya. Dalam setiap organisasi itu kritikan itu sangat penting sekali ya, terutama untuk perkembangan organisasi itu ya, biar organisasi itu berkembang ya. Yang pertama, niat harus ikhlas ya, pasti yang pertama harus ada niat. Perhatikan situasi dan kondisi, dilihat dulu sebelum mengkritik itu dilihat situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau misalkan kondisinya itu dalam satu forum, misalkan rapat memanas ya, maka dari itu kalau kalian mau mengkritik ya di pending dulu ya, jangan mengkritik dulu. Jadi lihat situasi dan kondisi. Perhatikan cara mengkritik ya. Ketika dalam mengkritik itu harus dengan tata cara bahasa yang baik ya, jangan kritikannya itu kritikan dengan bahasa yang kasar ya. Maka dari itu penting sekali bahasa dari cara mengkritik. Jangan mengkritik di tempat umum ya. Maka ketika mau mengkritik misalkan mau mengkritik pimpinan atau mengkritik anggota yang lain, jangan di tempat umum ya. Masukan atau kritikan itu ya kalian utarakan ketika waktu rapat ya, atau di sebuah forum organisasi tersebut ya. Siap untuk ditolak, jadi kritikan kalian itu siap untuk ditolak. Jadi kalau ada misalkan pimpinan menolak kritikan Anda ya, Anda harus konsekuensinya kritikan Anda itu akan ditolak, bisa diterima atau ditolak ya. Jadi siap ya. Jangan merasa berjasa ya. Kalau kalian menjadi seorang anggota misalkan terus jangan merasa sok berjasa, saya sudah mengembangkan organisasi menjadi seperti ini, terus minta balas budi, jangan seperti itu. Selanjutnya menjadi ciri citra diri yang positif ya. Menjadi salah satu anggota organisasi, maka dari itu harus mempunyai citra diri yang positif. Yang pertama, kata-kata dan janjinya dapat dipegang ya. Menjadi orang citra diri yang positif itu kata-kata dan janjinya dapat dipegang, jangan mengumbar janji terus tidak bisa menepati. Yang kedua, menghindari sikap canggung dan angkuh. Yang ketiga, tidak kikir memberikan pujian. Kikir itu pelit ya, memberikan pujian. Selalu misalkan kalian menjadi seorang pemimpin ya, selalu berikan pujian-pujian ya pada anggotanya. Jadi pujian itu akan memberikan semangat ya terhadap anggotanya. Mengembangkan niat positif, selalu mengingat nama yang dikenang. Memberikan dorongan spirit kepada orang lain, selalu memberikan motivasi, dorongan ya kepada orang lain atau anggota organisasi. Tidak sekan mempromosikan orang. Kalau misalkan ada anggota yang memang berprestasi, yaitu kita mempromosikan saja ya. Berusaha memahami perilaku orang lain ya, selalu berusaha memahami perilaku orang lain. Oh, ternyata si A itu sifatnya seperti ini, si B itu mempunyai sifat seperti ini ya. Itu yang namanya memahami orang ya. Selanjutnya, teknik dan contoh sebagai pemimpin suatu kegiatan. Misalkan nanti kalian menjadi seorang pemimpin suatu kegiatan, misalkan sebagai moderator atau penyaji. Yang pertama, persiapkan Anda secara lengkap ya, mulai dari materi, bahan dan lain sebagainya yang nanti digunakan dalam
pertemuan. Yang kedua, penampilan Anda harus maksimal. Outfit dan appearance-nya itu dari sisi penampilan, mungkin dari baju, penampilan, tata rambut, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, minum air putih dingin sebelum sajian. Ini minum secukupnya ya, sebelum menyajikan. Tujuannya yaitu tenggorokan kita biar basah ya, jadi tidak akan mengganggu ketika kita nanti berbicara di depan audien. Pikirkan Anda seorang pilihan. Jadi pikirkan kalau Anda di depan itu adalah menjadi orang pilihan dari beberapa anggota atau audien tersebut ya. Gunakan teknik sajian sesuai isi dan tuntutan sajian. Selanjutnya, teknik meningkatkan percaya diri. Mungkin nanti kalau kalian menjadi seorang moderator, memimpin suatu pertemuan, pasti percaya diri itu sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu tekniknya kecepatan bicara diperlambat. Ya mungkin yang biasanya berbicaranya itu sangat cepat, ya mulai dari ketika memimpin itu ya harus diperlambat. Volume suara diperbesar. Volume suaranya diperbesar. Yang biasanya ngomong itu pelan, ya ketika menjadi seorang pemimpin di pertemuan ya volumenya harus diperbesar. Yang ketiga, gaya pengucapan kata diperjelas. Jadi gaya pengucapan kata diperjelas ya. Ada beberapa kalimat mungkin yang sulit diungkapkan, yaitu ya harus diperjelas biar audien itu langsung paham apa yang kita ucapkan. Beri perhatian merata kepada pendengar. Jadi perhatian kita tidak fokus pada satu tempat saja tapi ke seluruh ruangan. Selanjutnya, seimbang penggunaan bahasa lisan dan gerak. Jadi antara bahasa lisan dan gerak itu harus seimbang. Gunakan ritme intonasi ya. Tetapkan tingkat percaya diri Anda dan latihlah sebelum penyajian. Jadi sebelum penyajian harus berlatih dulu ya. Selanjutnya, teknik memimpin pertemuan. Yang pertama, pembukaan umum. Yang kedua, ucapkan selamat datang peserta. Yang ketiga, uraian singkat mengenai latar belakang dan tujuan presentasi. Jadi pertama, pembukaan umum, ucapkan selamat datang peserta, uraian singkat mengenai latar belakang dan tujuan presentasi. Yang keempat, perkenalkan penyaji biodatanya dan perkenalkan tema presentasi. Jadi penyajinya siapa, itu biodatanya harus lengkap. Dia tepat tanggal lahir, misalkan lulusan dari mana, dan lain sebagainya. Terus temanya presentasi nanti yang akan dibahas apa, itu juga dijelaskan. Penentuan waktu dan mekanisme sesi tanya jawab. Jadi waktu dan mekanisme sesi tanya jawab, alokasi waktunya harus juga jelas. Mengundang pembicara menyajikan presentasi ya. Selanjutnya, rangkuman umum mengenai inti presentasi yang baru disajikan. Jadi rangkuman dari inti presentasi yang baru disajikan itu dijelaskan ya kepada audien. Mengundang pendengar untuk bertanya, diskusi dan tanya jawab dengan pendengar, moderator dan penyaji. Jadi audien diundang untuk bertanya ya, berdiskusi ya. Misalnya ucapan terima kasih kepada penyaji dan pendengar. Selanjutnya, moderator menutup presentasi ya. Selanjutnya adalah tentang tata tertib ya. Pengertian tata tertib mungkin kalian sudah tahu ya mengenai tata tertib. Sebelumnya di sekolah ada yang namanya juga tata tertib sekolah, terus di jalan juga ada yang namanya tata tertib. Maka dari itu dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya juga tata tertib ya. Tata tertib itu sendiri seperti apa? Peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila dilanggar mendapatkan punishment atau sanksi. Jadi suatu peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dan apabila dilanggar pasti mendapatkan punishment atau sanksi atau hukuman. Misalkan kalian di jalan terus tidak memakai helm ya, itu pasti kan kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ketika di jalan mengendarai motor kalian tidak punya SIM, surat izin mengemudi, ya pasti akan mendapatkan
hukuman. Sebenarnya peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi. Ini pengertian yang kedua. Jadi sebuah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku, yaitu contohnya misalkan di sekolah peraturannya adalah memakai seragam sesuai dengan ketentuan, jadi tidak seenaknya sendiri, jadi ada batasan ya, batasan-batasan yang mengatur perilaku kita ketika di sekolah. Itu contoh misalkan tata tertib di sekolah. Misalnya saya akan memberikan contoh saja secara umum tata tertib dalam lingkup organisasi OSIS ya di SMP. Misalkan kalau kalian nanti membuat tata tertib sendiri, silahkan ya. Ya pasti ya, tata tertib itu harus ada ya untuk organisasi kalian. Ya ini hanya sebagai contoh saja. Yang pertama, perilaku OSIS di lingkungan sekolah ya. Pertama, contohnya, jika ketua berhalangan hadir, maka tanggung jawab dalam suatu kegiatan seluruhnya diambil alih oleh wakil ketua. Jadi kalau ketua berhalangan hadir ya yang ambil alih adalah ketua, wakil ketua. Seluruh pengurus OSIS sudah siap di sekolah 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi seluruh pengurus OSIS sudah siap harus 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Pengurus OSIS yang mendapat tugas piket harus hadir 20 menit sebelum kegiatan pelajaran dimulai. Pengurus OSIS mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan wajib melaksanakan ibadah atau doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu. Selanjutnya, pengurus OSIS yang datang terlambat dalam suatu kegiatan wajib lapor kepada penanggung jawab kegiatan. Jadi misalkan datang terlambat wajib lapor kepada penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya, sewaktu pengurus OSIS bertemu atau berpapasan dengan guru atau pegawai diwajibkan mengucapkan salam. Selanjutnya, kewajiban pengurus OSIS. Jadi kewajiban seluruh pengurus OSIS yang pertama, taat dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat OSIS maupun sekolah. Mentaati dan melaksanakan peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah dan OSIS, menyusun dan melaksanakan program kerja, selalu berkonsultasi dengan pembina ya, harus selalu berkonsultasi dengan pembina OSIS, hormat kepada seluruh guru, pegawai, kepala sekolah dan semua siswa, bertanggung jawab dalam melaksanakan 7K ya, kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, kerindangan, keluarga dan kesehatan. Pengurus OSIS wajib memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan dan kerapian ruang OSIS maupun sekolah. Pengurus OSIS yang tidak bisa hadir dalam suatu kegiatan wajib melapor dengan alasan yang jelas sebelum kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, masing-masing koordinator sekbid wajib melaporkan buku kegiatan sekbid setiap rapat. Bagi pengurus OSIS yang tidak hadir dalam rapat, berarti menerima keputusan dalam rapat tersebut. Apabila terjadi masalah di antara masing-masing sekbid yang tidak dapat dipecahkan sendiri, harus segera melapor pada ketua OSIS, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat perwakilan kelas pada akhir masa jabatannya. Selanjutnya, hak menjadi seorang pengurus OSIS. Yang pertama, pengurus OSIS berhak mendapat bimbingan sebaik-baiknya. Ya pasti dari pembina, pengurus OSIS itu harus mendapat bimbingan. Yang kedua, pengurus OSIS berhak mendapat perlakuan yang sama dari sekolah. Pengurus OSIS berhak memanfaatkan sarana dan prasarana OSIS selama tidak melanggar peraturan dan tata tertib OSIS dan menjaga nama baik dan penuh tanggung jawab. Pengurus OSIS berhak menyampaikan kritikan, pendapat atau saran dalam usaha menuju sukses dalam kegiatan OSIS kepada pengurus inti dan koordinator secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya, perihal dalam rapat ya, ketika pengurus OSIS dan anggota itu semua rapat dalam pertemuan ya, rapat, hal-hal yang harus diperhatikan adalah peserta atau pengurus OSIS rapat hadir 5 menit sebelum rapat dimulai. Sebelum rapat berlangsung akan diadakan absensi peserta rapat.
Jika ada peserta rapat yang terlambat datang, rapat akan tetap dilanjutkan tanpa mengulangi agenda rapat tersebut. Pada waktu rapat dimulai, dilarang menggunakan alat komunikasi. Diperbolehkan menggunakan alat komunikasi dengan catatan ada keperluan yang penting atau mendadak dan harus mendapat persetujuan pemimpin rapat. Posisi peserta saat rapat menghadap ke pemimpin rapat. Dilarang makanan saat rapat berlangsung. Di sini maksudnya dilarang makan ya ketika saat rapat berlangsung. Dilarang membicarakan atau melakukan suatu hal di luar agenda rapat. Jika ingin mengungkapkan pendapat atau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Pendapat atau pertanyaan harus sesuai dengan agenda yang dibicarakan dan tidak menimbulkan salah pahaman. Dilarang meninggalkan rapat sebelum rapat selesai kecuali ada keperluan mendesak dan atas persetujuan pemimpin rapat. Sebelum rapat selesai akan diadakan pertanyaan kepada peserta rapat mengenai hasil rapat. Saat tidak bisa menghadiri rapat, ya, harus izin langsung ke ruang OSIS untuk meminta keterangan absensi dengan alasan yang benar dan mencari informasi hasil rapat. Selanjutnya, jika tidak menghadiri rapat tanpa keterangan akan diadakan evaluasi. Itu mungkin hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu pertemuan atau rapat ya. Selanjutnya perihal dalam hal berpakaian. Yang pertama, sepatu berwarna hitam ya, berbahan kain, tidak boleh kulit dengan list dan tali sepatu berwarna putih ya. Ini mungkin hanya contoh saja ya, secara formalnya ya dalam hal berpakaian. Misal baju harus dimasukkan agar kelihatan rapi kecuali baju olahraga dan baju kokoh ya. Celana harus formal ya. Maksudnya formal di sini ya jangan seperti celana skinny, jeans dan lain sebagainya. Yang keempat, memakai pakaian lengkap sesuai harinya. Selanjutnya yang terakhir adalah larangan-larangan ya dalam suatu organisasi OSIS. Yang pertama, dilarang meninggalkan pekerjaan selama kegiatan berlangsung kecuali mendapat izin dari penanggung jawab kegiatan. Dilarang membuat keributan atau kegaduhan ya. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang OSIS pada saat rapat. Jadi boleh makan dan minum, tapi ketika pada rapat tidak diperbolehkan. Selanjutnya, pengurus OSIS dilarang melakukan sesuatu yang dapat mencemarkan nama baik OSIS. Selanjutnya, dilarang pacaran ya dalam kegiatan OSIS dan saat menggunakan pakaian identitas sekolah ya, ini yang perlu diperhatikan ya. Selanjutnya, dilarang mengambil sarana dan prasarana OSIS tanpa izin. Kalau mau meminjam sesuatu barang itu miliknya OSIS ya jangan diambil terus bawa pulang, tapi harus izin terlebih dahulu ya. Mungkin itu etika dan tata tertib dalam suatu organisasi ya. Selanjutnya sanksi-sanksi ya. Yang pertama, pengurus OSIS yang melanggar peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, teguran kepada OSIS yang bersangkutan. Yang pertama ditegur dulu. Yang kedua, panggilan kepada koordinator. Koordinator berhak memberikan sanksi kepada anggotanya sesuai ketentuan masing-masing sekretaris bidang ya. Panggilan kepada koordinator dan OSIS yang bersangkutan untuk disidangkan. Itu mulai urut-urutan ketika ada pengurus OSIS atau anggota OSIS yang melakukan pelanggaran tata tertib ya. Sanksinya urutannya seperti itu. Yang pertama ditegur, dipanggil, terus koordinatornya memberikan sanksi, dan panggilan koordinator dan OSIS yang bersangkutan akan disidang. Jadi disidang dalam suatu rapat atau pertemuan ya. Mungkin itu sekilas tentang sedikit materi tentang etika dalam suatu organisasi dan tata tertib dalam suatu organisasi OSIS di sekolah. Mungkin itu bisa menjadikan masukan atau acuan Anda dalam membentuk OSIS, keanggotaan OSIS dalam di SMP Negeri 1 Soko tahun 2020-2021.
Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.